Oke. Ya, jadi kalau tentang bonds yang di session 6 ini masih agak gampang, tapi lebih susah ketimbang yang lain. Ketimbang yang kemarin-kemarin kita pelajari ya. Gue udah cek materinya after UTS juga nggak begitu banyak ngitung sih. Mungkin pas derivatif ya hitungannya dikit, nggak sebanyak bonds. Oke, we could start right now. Nah, bonds. Oke, bonds itu segampang ini. eh let's say perusahaan XYZ, dia mau mengeluarkan capex ya untuk membeli gedung misalnya. Oke. Tapi capex-nya ini atau belanja modalnya nggak punya atau bisa dibilang belum punya. Karena ngapain juga beli gedung kalau nggak punya kan? Mungkin mungkin mereka cash flow-nya terlambat. Mungkin cash flow-nya akan datang setahun kemudian, 2 tahun kemudian, nggak ada yang tahu lah. Nah, atau mungkin ya mereka lagi butuh banget aja untuk bikin gedung ini karena gedung ini punya potensi bisnis yang besar atau potensi revenue yang besar, punya margin gede contoh. Nah, karena macam-macam seperti itu, maka mereka akan meminjam. Ya, mereka akan meminjam. Dan meminjamnya ini dengan banyak cara. Banyak sekali cara. Ada pinjam dari bank, pinjam peer to peer, ada pinjam ABCD. Pinjam dan meminjam itu banyak 1.000 cara. Tapi yang paling normal adalah bonds. Ini adalah untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Ngomongin bonds. Maksudnya perusahaan-perusahaan yang mungkin lu udah ngomongin di atas 10 miliar kali per tahun. Bahkan yang 10 miliar pun masih tergolong kecil menurut pasar modal. Oke. Nah, jadi bonds itu eh, kalau kita ngomongin bonds, bonds itu adalah suatu surat. Suatu surat yang menyatakan siapa yang meminjam, siapa yang dipinjemin, siapa yang meminjam, siapa yang ngasih pinjam, berapa pinjamannya, berapa bayar bunganya. Nah, yang gue maksud tadi itu adalah bonds yang isinya surat, bonds yang surat isinya adalah indentur, ya, indentur. Oke, bonds itu memiliki indentur, yang artinya indentur-indentur ini adalah pasal-pasal yang tadi gitu loh, minjem berapa, bunganya berapa, atau kupon ya, kita ngomongin kupon. Bayarnya semi annual apa annual atau bulanan dan bla bla bla. Indenturnya ini punya covenant, covenants. Nah, covenants itu yang tadi ya, pasal-pasal yang tadi ya. Indenturnya ada add-ons-nya juga. Misal kayak, oh kalau telat bayar berapa bulan, lu harus lakuin ini. Oh kalau kalau begini lu harus begini. Oke. Jadi itu ada restriction atau affirmative covenants ya. Oke. Jadi kalau kita berbicara afirmatif, kalau covenant yang afirmatif, ya ini plus buat bondsnya. Ini bagus. Ini tempelan yang bagus. Kayak kalian beli beli iPhone, enggak. Lebih gampang gini. Lu beli tas, dapat gratis labubu. Nah, itu affirmative covenant. Oh, lu udah beli ini, gue kasih ini. Nah, kalau misalnya restriktif, ya restriktif itu negatif ya. Restriktif itu artinya yang minjem itu harus ABCD kalau misalnya begini gitu loh. Kalau misalnya begini, if and only if. Restriktif itu artinya kalau lu nggak bisa bayar, misalnya contoh, lu nggak bisa bayar dalam 3 bulan nunggaknya, lu harus begini, lu harus begini. Kalau lu begini, lu harus begini, begini begitu. Ya, kurang lebih bonds itu isinya ini aja, titik. Oke, yang bikin bonds susah adalah mainan di dalamnya. Oke, kita menghitung misal durasi bondsnya, kita misal menghitung realized yield-nya atau menghitung YTM dan kawan-kawan. Bukan susah sih, tapi konsepnya banyak. Aku belajar bonds ini ada kali 2 bulan untuk materi CFA dan ini nggak kelar-kelar juga sampai sekarang. Tapi untuk yang dasar-dasaran di sini, gue ngerti sih, gampang. Oke, nah bonds itu nggak melulu-melulu bayar pakai kupon ya. Atau kayak kalau bonds yang pada umumnya ya,
yang bayar kupon ya udah yang biasa gitu, bayar sekali pada akhir. Jadi kan kalau bonus itu cara kerjanya kan di tahun ke-0 dipinjemin ya kan, eh dipinjemin 100 gitu contoh. Di tahun ke-1 lu bayar kupon 5, tahun kedua 5, tahun ketiga 5 gitu loh. Dan bla bla bla. Misalnya dia berhenti di tahun keempat, maka di sini bayar 100 juga. Itu contoh, oke? Itu ini yang gue maksud tadi. Yang gue maksud ini bonds yang biasa disebut dengan plain vanilla bond. Kayak kalian beli susu vanilla gitu loh. Exactly the same as susu vanilla. Susu vanilla ya udah susu vanilla gimana gitu. Nggak ada yang ada rasanya vanilla. Sama bonds yang plain vanilla atau bonds yang rasa vanilla yang nggak ada apa-apanya udah begini gitu loh. Oke? Nah, ini salah satu tipe bond ya. Ada bonds yang tipenya juga begini nih. Dia diutangin 95 di tahun keempat ya, atau jangan keempat, itu angkanya awkward ya. 5 ya. Di tahun kelima dia keluar 100. Tahun sampai empatnya ini kosong, nggak ada yang keluar duit ya. Artinya apa? Ini tidak bonds yang ini tidak memberi kupon, ya nggak? Disebut dengan zero kupon. Gampang kan? Zero kupon. Zero kupon bond. Oke, sampai sini ngerti nggak? Bond secara kerja gimana? Halo? Yang lain gini dong. If you understand. Oke, nice, 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 nice. Oke, oke. Jadi segampang itu bonds. Mengerti strukturnya. Kalian nggak perlu ngerti balloon or ball structure, bla bla bla. Itu buzzwords. Jadi di finance itu atau di finance ya, kebanyakan orang tuh suka pakai buzzwords. Orang-orang yang pinter-pinter gitu nggak sukanya pakai apalah face value, par value, tai kucing nggak ada. Nah, jangan dibikin susah. Nah, bonds satu hal yang penting. Ini yang wajib ya. Bonds akan balik lagi ke nilai par. Akan selalu balik ke nilai par. Let's say, let's say, hold on. Let's say, bondsnya di-issue di harga 95. Ya, di harga 95. Dia bilang nilai parnya 100 ya, gitu. Pasti akan dibalikin ke harga 100. Gitu. Nah, proses dari 95 ke 100 disebut dengan amortisasi. Berarti ini discount amortization. Kalau misalnya discount ya, ini yang tipe discount. Kenapa discount? Karena dia di-issue di bawah nilai par. Terus kalau dari 110 misalnya bondsnya di-issue 110. Ini sama juga harus bayar baliknya di 100. Ini juga disebut prosesnya disebut amortisasi ya. Kalau ini adalah premium amortization ya. Proses dari 110 ke 100 itu premium amortization. Oke, amortisasi itu adalah pengurangan nilai pokok ya. Jadi kan ada, kalau hutang kan ada dua ya. Hutang tuh sorry sorry. Hutang tuh ada dua. Hutang tuh ada, lu pencet lagi. Maaf. Ada pokoknya, ada bunganya. And ini adalah hal yang semua orang tahu gitu loh. Pengurangan porsi pokok seiring waktu disebut dengan amortisasi. Oke, if kalian anak akuntansi harusnya ingat ya. Oke, as simple as that. Nah, kalau bonds itu dia punya namanya accrued interest. Tapi ini tidak di setiap soal akan ada accrued interest ya. Accrued interest itu maksudnya apa sih? Maksudnya nih, gini. Ini kayaknya kalian udah belajar di Matkeo deh. Jadi harusnya kalian masih ingat. Di tanggal 10 September dia bagi kupon. Ya, bagi kupon. Set. Di tanggal 20 Oktober dia beli bonds ya, dia beli di titik 20 Oktober. Oke. Terus
di 24 November contoh, eh bagi kupon lagi. Contoh, ini contoh aja. Ini contoh yang asal banget. Nah, dari sini ke sini itu adalah perjalanan kupon ke kupon selanjutnya ya nggak? Misalnya kuponnya 5 gitu loh. Nah, kalau kalian beli di sini, kalian itu motong tuh, motong perjalanan kuponnya. Berarti kan kayak ibaratnya tuh ada perjalanannya dari sini kan balik lagi ke nol nilainya kan, udah bagi. Oke, hutangnya nol ya, udah bagi lo gua gitu, udah bagi 5 nih tanggal 10 September. Oke, terus kapan balik lagi kapan bagi kupon lagi tanggal 24 November. Ya udah, perjalanan itu di sini tuh satu nilainya, di sini dua, di sini tiga, di sini empat gitu loh. Kalau kalian potong-potong, kalian beli bukan di tanggal dia ngasih kupon, maka ada accrued interest. Accrued interest artinya interest yang sudah di-accrue gitu. Jadi kalian berhak mendapatkan interest dari sini ke sini. Kalau ini nggak ngerti nggak masalah, yang penting bisa jawab soal. Oke? Oke. Accrued interest sudah ngerti. Ya. Nah, tadi gue bilang ya bonds tuh yang plain vanilla gampang kan. Yang rasa vanilla ya begitu aja. Dia nggak ada add-on, nggak ada apa-apa ya. Nah, masalah bonds nggak segampang itu. Ada bonds yang tipe-tipe ini gitu, sama aja kayak apapun itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Ya lu mau yang kayak gimana? Nah, kita sekarang ngomongin corporate bonds ya. Dan kalian harus tahu bonds itu bisa diissue oleh dua issuer ya. Bonds itu nggak cuma corporate. Kita nggak ngomongin corporate doang. Tapi ada juga government bonds. Dan tipe bonds yang lain banyak ya. Ada supranational bonds, ada euro bonds, ada bla 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 bonds ya. Corporate bonds itu adalah salah satu dari antara 1.000 bonds yang lainnya. Oke. Dan sekarang kita ngomongin callable bonds and convertible bonds. Nah, callable bonds itu kalian inget ya, tadi kan gue udah bilang bahwa bonds akan selalu dibayar di nilai 100 ya, atau di nilai parnya. Parnya biasanya dosennya pakai 1.000 atau 100. Same shit, same thing. Oke. Nah, let's say let's say begini. Di sini harusnya dia harusnya ngebayar 100. Tapi karena bondsnya adalah callable, oke. Ingat ya, dalam kemarin kita udah belajar options ya. Call option artinya hak, bukan obligasi, hak. Bukan obligasi untuk membeli suatu security itu. Put adalah hak untuk menjual. Jadi call beli, put jual. Itu haknya. Oke. Nah, ini callable bonds ya. Hak untuk membeli kembali bondsnya. Yang membeli siapa? Yang membeli kembali adalah perusahaan yang ngutang. Jadi let's say ya, di time 0 dia tuh ngutang sebanyak 100 ya. Oke. Terus dia bilang, gue jual callable bonds ya, bukan bonds yang plain vanilla. What happened? Maka yang kemungkinan bisa terjadi adalah begini. Di tahun ketiga, tahun keempat, ketika mereka udah bisa bayar balik, ternyata nih, pernah gak sih kalian minjem duit? Aduh, gue butuh banget gitu. Eh, niatnya, sorry, butuh banget, gue buat setahun deh gitu. Taunya tengah-tengah perjalanan ke 1 tahun tersebut, ya misalnya baru 6 bulan berjalan hutangnya, kalian dapat rezeki. Tiba-tiba ditransfer ibu gitu. Nah, yang kalian lakukan apa? Ya ada dua pilihan ya kan. Pilihannya adalah ya udah utangnya gue bayar semua deh sekarang gitu. Itu adalah pilihan yang bijak. Atau ya udah deh, utangnya biarin aja, gue bayar sesuai porsinya aja. Nah, callable bonds itu adalah instrumen dari kasus seperti itu ya. Ketika perusahaannya di tahun ke-0 bilang, "Aduh, gue butuh banget gila." Tapi ternyata perjalanan, ya gue butuh buat 5 tahun deh. Terus ternyata di tahun ketiga, tahun keempat, wah, perusahaan gue udah balik lagi nih, cash flow-nya positif, semuanya sehat, gue bisa bayar balik bondsnya. Dan kebetulan bonds gue adalah callable bonds.
Nah, maka di tahun ketiga, tahun keempat, bondsnya dia redeem semua. Dia beli balik dari orang-orang itu. Dari orang-orang, dari investor-investor bondsnya. Nah, ini tidak bagus sebenarnya. Ini gue nggak suka. Dan semua orang nggak ada yang suka. Kita harus melihat ini dari POV si investor. Kenapa investor nggak suka? Ya, karena gue mau dibayar baliknya di 100. Kalau dibayar baliknya di tahun ketiga, tahun keempat, ya nilainya di 95 atau 90. Yang artinya gue tidak bisa memiliki, ya, gue tidak bisa memiliki hak dari 100-nya itu. Kalau si perusahaannya tiba-tiba, ya gue nge-call bond saya gitu, di harga 90, ya, ya udah. Mau gimana lagi? Kita jual bonsnya balik di 95. Let's say gue beli bonsnya di 90. Oke? Ini zero coupon ya. Let's say ini zero coupon ya, nggak ada coupon. To make things easier. Oke? Harusnya kan teramortisasi sampai 100 ya. Oke? Tapi karena itu callable bond dan perusahaannya membeli balik bonds gua, ya terpaksa gua nggak 100. Dia membeli balik tapi nggak di waktu yang seharusnya ya. Dia beli se lebih cepat ya. Oke? Bentar, ini ada Akbar nggak ya? Oke. Rel, tolong kabarin Akbar suruh suruh datang ya. Makasih, Rel. Oke. eh karena dia berhenti di tahun keempat, tahun ketiga, maka ya gue jual baliknya di 95. Gue nggak bisa dapat full potential of that 100 gitu. Oke, let's not waste time. Kita lanjut ke convertible bond. Nah, kalau convertible bond itu simple banget. Artinya gini, kalau ini convertible ini adalah affirmative ya, affirmative covenant. Sorry, ini restriktif. Maaf, gue kebalik. Restrictive covenant. Yang artinya apa? Misal nih, gue ngisi bonds ya kan, tapi gue nggak bisa bayar balik. Terus gue bilang, iya nggak apa-apa kan bondsnya convertible. Yang artinya bonds yang lu pegang bisa lu tukar jadi saham di perusahaan gue. As simple as that. Nanti sahamnya lu jual deh gitu. Oke, ini menguntungkan bagi si investornya, investor bondsnya ya. Investor sahamnya nggak diuntungkan. Investor bondsnya bisa diuntungkan ketika perusahaannya publik, apalagi perusahaannya publik bisa langsung dijual sahamnya. Jadi duit ya. Oke, sampai sini ngerti nggak? Aku Centang? mau nanya dong. Ya Tadi boleh. kan lo bilang bond katanya bisa di-issue sama dua issuer. Itu maksudnya tuh gimana? Maksud gua bonds itu issuersnya ya nggak cuma korporat, ada pemerintah, World Bank aja bisa, IMF aja bisa nge-issue bonds itu. Bahkan Jakarta ada, bondsnya Semarang, ya, bondsnya Texas ada. Jadi issuersnya tuh nggak cuma perusahaan, maksud gue itu. Oh iya ya oke. Oke, sampai sini ada yang mau nanya lagi? We're running out of time. Banyak soalnya. Halo? Oke semua ya? Ya udah gue lanjut kalau gitu. Oke. Nah, eh tadi kita udah bahas callable bonds, oke? Callable bonds and convertible bonds. Sekarang putable. Nah, putable itu adalah kebalikannya ya. Kalau tadi kan callable tuh si si peminjamnya, si perusahaan yang meminjam atau negara yang meminjam atau apapun bisa membeli balik bondsnya. Kalau ini kebalik, putable bonds ini adalah yang 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 minjemin atau investornya dia bisa menjual bondsnya di nilai par. Oke, let's say kalau misalnya ada masalah. Jadi ini adalah restrictive covenant ya. Ini restriktif. Restriktif ini menguntungkan bagi investornya. Jadi gini misalnya gue invest di bondsnya Kela gitu. Kel, kalau ada masalah, gue langsung gue langsung exercise my put options ya di bonds ini gitu. Yang artinya gue langsung jual di nilai par ya kalau lu ada masalah ya. Begitu. Oke. Nah, kalau floating rate bonds itu gampangnya adalah gini.
Kalau kalian ngerjain soal bonds biasanya ada coupon rate ya kan? Coupon rate. Oke. Yang coupon rate ini adalah persen dari par value. Oke. Ya, misalnya kuponnya adalah 5% dari par value-nya 100 gitu. Maka kupon yang akan dibayarkan ada 5. 5 per tahun. Coupon rate itu annualize ya. Oke. Misalnya the bond is a semi annual bond, maka 2,5 ya kan per kali pembayaran. Nah, kalau floating rate bonds itu adalah dia sama punya coupon rate, tapi coupon rate-nya itu adalah MRR ya. Coupon rate-nya itu adalah MRR atau bisa kita bilang market reference reference rate. Oke. Market reference rate. Yang artinya apa? What is the saying itu? What is the saying? Oke. Artinya apa? Artinya kupon rate-nya itu bergerak. Jadi kalau bentar. Gue merangkai katanya gimana? Gini, kupon rate itu digantikan oleh MRR plus suatu nilai fix ya. Tapi for simplicity, let's say MRR aja. Nah, MRR-nya ini mengacu kemana? Mengacu misalnya ke eh, LIBOR eh, atau rate money markets lah. Atau bisa dibilang suku bunga pendek, suku bunga jangka pendek atau menengah. Kalau suku bunganya naik, ya kupon rate-nya naik. Kalau suku bunganya turun, ya kupon rate-nya turun. Jadi menyesuaikan dengan kondisi dari ekonomi itu ya, atau policy dari central bank. Oke, let's say ini bla 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 ya banyak lah ya. Nah, yang penting ini bonds pricing ini yang paling akan dites ya. Don't worry, ini bisa pakai financial calculator, gampang. Oke, tapi basic rumusnya langsung ngerti. Kan gue bilang tadi bonds adalah series of payments dari kupon, ya kan? Hmm, hmm. Hold on. Bonds adalah series of si- fuck. Bonds adalah series of payments dari coupons ya. Kuponnya misalnya 555. Terus di akhir dibayar satu series payments of coupons. Ini kupon-kuponnya dibayar dan nanti dia akan bayar jebret terakhir di tahun terakhirnya dia dibayar par value-nya, ya kan? Maka untuk mencari tahu nilai bonds-nya, kita mempresent value kan kupon dan par value. Terus kenapa di MK rumus kupon susah? Iya susah karena saya nggak ngerti. Belum. Belajarnya di Matkeo. Harusnya kalian udah ingat ya Matkeo ya. Di Matkeo dinyatakan bahwa kupon atau kupon yang fix ya, yang nilainya sama-sama terus misalnya 5555555 gitu. Itu disebut dengan apa? Disebut dengan anuitas ya. Anuitas. Anuitas adalah series of payments yang nilainya sama terus gitu. Oke. Terus apa kalau series of payments yang nilainya sama terus tapi never ending, infinity time-nya? Ya disebutnya dengan perpetuitas ya. Oke. Nah, kalau bonds ini karena dia punya jangka waktu ya, disebutnya dengan anuitas kuponnya. Maka ini pakai rumus PV annuity sebenarnya. Basic of this basic of this formula ini adalah PV annuity plus PV dari par value. Yang par value itu gampang banget dari PV-nya. Langsung aja 100 per 1 tambah R pangkat T gitu. R itu YTM-nya ya atau yield to maturity-nya. We'll learn about that nah, abis ini. Bla bla bla. Oke, ya kayaknya langsung kita kerjain soal aja deh. Karena ini banyak teori, kita nggak ada waktu. Oke, orang. Tadi PPT gue di mana ya? Oke, sebentar, gue siapin contekan gue dulu. Oke, kita mulai dari soal pertama ya. Nah, soal pertama, eh Indonesian Government Bond, ya nama bondsnya adalah nama bondnya adalah FR 90 ya. Ya, dinyatakan di situ bahwa kita langsung kita kalau bisa tuh diketahui ditanya dijawab gitu loh.
Dik, diketahuinya apa? Diketahuinya adalah semi annual kuponnya 5,125%. Ya, semi annual kupon. Sebentar. 5,125% udah semi annual berarti ya? Hmm, enggak. 5,125 tuh harusnya annual. Oke, ini gue coret aja ya. Berarti kupon 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 rate ya. Ini ibaratnya soal gue aja ya, anggap aja ya. Karena gue ngitungnya annual tadi. 5,125%. Oke, terus maka kita bikin semi dulu kan. Semi kupon rate-nya berapa? Ya 5,125 bagi 2 ya. Eh 2,5625. Oke. 2,5625%. Oke. Terus if today adalah 15 Oktober, calculate the YTM. Oh iya, dia bilang dia major 15 April. Oke. Eh ini disebut dengan settlement date ya. Settlement date. Oke. The settlement date adalah tanggal di mana dia beli bonds itu. Diasumsikan di sini dia belinya adalah di 15 Oktober. Ya, settlement date-nya adalah 15 Oktober 2023 kan, 15 Oktober 2023. Oke. And then what? Maturity-nya di 15 April 2027. Maturity artinya jadi tanggal segitu dia sudah selesai bondsnya. That's why ini jadi anuitas ya. Dan suatu future value di present value kan. 16 April 2027. Oke, apa lagi? Eh price ya. Price-nya dia beli di 95,6. Oke. Nah, dia nanya apa sih? Calculate the yield to maturity. Oke, kalau begini sebenarnya gampang. Eh, pertama kita harus tahu dari settlement ke maturity itu berapa lama, ya kan? Oke, jawabannya adalah 3,5 tahun ya, dari 15 Oktober 2023, ya ini ya, ke 15 April 2027, jawabannya 3,5 tahun. Cara taunya gimana? Cara taunya adalah, kalau gue sih hitungan-hitungan bego ya. Jadi, oke, 2027 berarti gue kok paling dekatnya dulu deh kan? April itu di bawahnya Oktober ya kan? Januari, Februari, Maret, April ya kan? Belum ada Oktober. Nah, dari 2023 ke 2026 dulu berarti. Berarti sudah eh 23, 24, 25, 26. Eh, sorry. 24, 25, 26, 3 tahun. Oke. Nah, itu Oktober 2026. Nah, Oktober ke April itu 6 bulan. Lu hitung aja sendiri. Oke. Maka bisa dibilang time to maturity ya. Time to maturity adalah 3,5 tahun ya. Yang artinya, karena dia semi annual, maka N-nya adalah 7 ya kan? 1 tahun 2 kali, ya tinggal kita kali 2 aja. N-nya 7. Oke, ini pertanyaan yang sangat-sangat gampang. Ya, ini langsung kita kerjain pakai calculator finansial ya. Karena kita tahu pertama, siapin kalkulator kalian semuanya. Bar, lu buat CV exam udah beli kalkulator belum? Belum. Ait, ait. Beli, jangan lupa. Minjem minjem yang lu kan, yang lu kan. Iya, kita beda beda tanggal ya. Iya, kita beda tanggal. Ait, ait. Oke. PV-nya kan di 95,6 ya. Bonds price adalah harga yang kita beli hari ini. Ya kan? Hari ini disebut dengan present. Present value. Oke. PV-nya di 95,6. Everyone punya kalkulatornya masing-masing ya. PV-nya 95,6. Oke. Oke. Terus kita ada PMT ya kan? PMT-nya berapa? Kita harus tahu dulu kupon dia berapa sih gitu. Kupon dia tuh nilainya adalah, iya ya, ini belum gue hitung ya. Oke. Kupon value-nya tuh berarti ya, kalau dari 100 ya bener ya, langsung aja.
2,5625. Ya, PMT-nya 2,5625. Oke. And then what? PV, PMT. Kita punya waktu. Waktunya berapa lama? Waktunya until maturity adalah 7. Oke. PV, PMT, N. Habis itu ada apa lagi yang di sini? Ya, gua bilang tadi kan, a bonds price adalah present value dari kuponnya dan present value dari future value-nya ketika dia dibayar di akhir ya. Ini kita udah ngitung, kita udah masukin kuponnya, and then sisa satu lagi, yaitu apa jawabannya, Rel? Kuponnya udah, sisa satu apa, Rel? Apa? Kenapa? Kenapa? Kan gue bilang, suatu nilai bonds itu dihitung dari present value dari kuponnya, series of couponsnya, dan ditambah dengan present value dari future value-nya. Di kalkulator kita sudah masukin PV sama dengan 95,6, PMT-nya 2,5625, atau payment-nya atau kuponnya kita udah masukin 2,5625, waktunya udah, sisa satu, satu lagi apa? Itu yield to maturity bukan? Bukan. Kan itu yang dicari. Future value, betul. Future value-nya yang dimana dia dibayar di akhir, ya kan? Begini loh, for simplicity ya. Misal 2,5, ya kuponnya di 2,5. Ini tahun 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. This is for simplicity. 2,5, 2,5, 2,5, dibayarnya di 100, jebret gitu. Ngerti nggak? Oke. Maka kita kurang masukin FV sama dengan 100. Oke. Terus cara nyari YTM-nya gimana? Cara nyari YTM-nya tinggal CPT I per Y, udah. Itu sisanya. CPT I per Y. Hasil kalian berapa? Kamu udah ketemu hasilnya, Nat? Ini masih masih ada yang bingung nggak cara pakai kalkulatornya? Fatan, maaf banget, gue goblok banget, gue lupa gimana cara pakainya. Oke, that's fine, that's fine. Sorry, sorry. Nggak masalah, nggak masalah. Pencet 95,6 dulu kan, terus baru PV. Ya, oke, sebentar. Oh, Baru oke. kita mulai dari PV-nya ya, 95,6. Masukin gitu kan? Oke. Ingat, kalau di PV kita masukinnya negatif ya. Oke, untuk ngelawan future value-nya. 95,6, habis itu pencet yang reset yang di bawah tuh. Yang plus minus tuh. Udah negatif belum, Alicia? Udah. Oke. Habis itu pencet PV, ya kan? Habis itu kita masukin PMT-nya 2,5625. Pencet PMT, enter. Ya kan, udah kan? Nggak perlu enter, udah. Oke, terus 7. 7, ya betul, nice. N, terus Aha, 100, terus PV, FB, terus terus, CPT, aha, ini, I per Y. 3,28 ya? Ah, tiga koma 3, delapan. salah ya? Bener, bener. Oh, bener, oke. Nah, Q. semuanya dapat angka segini nggak? Jangan sampai ada yang ketinggalan loh. Ya sama. Yang lain gimana? Tolong, please, gini. Dinar, oke. Kasya gimana, Kasya? Oke. Kela, Kela. Gue lagi nggak megang finance calculator. Oh, lu lagi nggak Lagi megang? minjem tapi belum diambil. Oke, oke. Enggak, tapi gue ngerti kok. Oke. Tapi tetap latihan ya, Kel. Oke. Alright. Ini udah ya yang A ya. And then, Bar lu, oke, Bar. Rel. Halo. Fatan mau nanya, sorry. Ya, Tadi tuh TV tuh selalu diminusin. PV kalau dalam konteks bonds, lu minusin aja udah. Oke. Oke. Kalau Emang, ya, kalau sorry gue motong. Emang bakal ada case di mana dia nggak diminusin? eh kalau ngomongin selain bonds bisa jadi ada aja. Tapi pasti gue kasih tahu kok. Oke. Oke. Kan sama mau nanya, itu kan kalau yang di soal harusnya semi annual tuh udah 5,125. Ah, aduh Kalau tadi
Sebenarnya Enggak, gampang aja. Ya, aku mau nanya kalau misalnya langsung pakai soalnya, kan berarti nggak harus diganti kan, nggak harus dibagi dua lagi. Terus ya gini eh, aja. nanti N-nya jadi tetap 7 kan? Nggak ngomongin N kalau itu. Kita ngomonginnya di sini. Ganti jadi ini aja. Oh, ya udah oke. Alright. Tadi gue ngitung pakai rumus normal yang nyelesainnya seabad ya. Oke. Akbar Farel gimana? Oke nggak? Ini gue jujur masih ngitung sih, Tur. Kenapa lu susah di mana? Gue agak lupa cara makainya. Iya tadi kan gue Gue kasih. pakai yang di app. Gue ulang ya. Ini terakhir gue ulang ya. Oke. Lu clear dulu lu 0,000 kan ini sekarang. Iya, udah. Oke. Kita masukin present value-nya dulu. Lu pencet 95,6 ya kan? Dah. Udah. Terus pencet yang plus minus tuh biar jadi minus ya nggak? Udah belum? Plus minus tuh yang di bawah nomor 3, angka 3. Oke. Oke. Lu pencet PV habis itu. Oke, udah. Nah, habis itu sekarang kita mau input PMT-nya, payment-nya. Sekarang lu langsung pencet aja 2,5625 langsung pencet. Habis itu pencet PMT. Udah. Udah. Habis itu sekarang N sama dengan 7 kita masukin aja 7 terus pencet N. Udah belum? N sama dengan 7 tulisannya. Bentar, itu N-nya ada di mana ya, deh? Ya sebelah I per Y. Itu satu baris tuh N, I, Y, PV, Oh iya, PM. dong. Oke, oke. Udah ada. Dengan 7 udah. Habis itu masukin lagi. Ya lu udah tahu lah ya. FV sama 100 masukinnya gimana? 100 FV. Ya kan? Iya, iya. Udah. Habis itu compute I per Y. Udah belum? Compute, IPRI. Oke. Tiga Dapat koma 3, dua delapan. iya kok benar. Ya, oke. Nah, sampai sini 3,28 ini adalah YTM yang inget ya. Kita menghitung dalam basis semi anual. Ini kebanyakan orang salah di sini ya. MK mau Matkeo mau ini sama aja. Ya, salahnya di sini. Pas ngitung benar, pas di sini salah. Masih semi anual. Artinya apa? Ini harus dikali dua, oke? YTM itu diukur dari tahunan. Kita nggak ngomongin semi anual kecuali soalnya nanya ya. Ya, berarti 3,28 kali 2 berapa? 3,28 kali 2 hasilnya adalah 6,56. Maka YTM-nya adalah 6,56%. Sampai sini gimana? Nomor A? Yang A gampang nggak? Ada yang mau ditanya? Mau nanya. Kan yang tadi lu soalnya pakainya 2,5625 itu kan semi annual. Mhm. Oh, jadi hasilnya semi annual. Kalau misalnya nih kita pakainya 5,125 perlu dikali 2 lagi. Nggak boleh. Nggak boleh lu pakai nggak semi annual. Kalau soalnya bilang semi annual. Karena perhitungan jadi beda hasilnya. Karena kita nge-compound masing-masing pembayaran kupon yang berada di waktu yang berbeda. Kalau lu nggak pakai hitungan yang semi annual, ya maka hasil YTM-nya jadi beda lagi. Kalau soalnya bilang semi annual, you pakai cara ngitung semi annual. N-nya dikali 2 tahunnya, PMT-nya dibagi 2 gitu. Gimana Dinar? Hmm. Oke, oke, PMT-nya oke. dibagi 2. PMT-nya dibagi 2 dong. Kuponnya kan? Kuponnya 5,125 tuh annual ya bagi 2. Oke? Oke. Oke, Oke, kita lanjut. kita lanjut habis ini lu pasti ngerti kok. Ya gimana Alicia? Berarti ini jawabannya buat yang A tuh 3,28 kan, karena yang ditanya semanual. No. Hah? YTM selalu diukur dengan annual. Oh, oke, oke, oke. YTM-nya, calculate YTM. Kita tuh ditanya tuh YTM. Kalau YTM tuh selalu selalu annual. Hasil kalian semi annual kali 2. Hasil kalian kuartalan dikali 4 gitu loh. Eh, dikali 4 apa kali 3 ya? Kali 4. Kali 3 ya? Kali 3 kali 4 sih kalau kuartalan? Ah, ada ya kali 3, sorry. Kali 3. Oke? Oke, oke, Akbar. thank you. Oke ya. Thank you. Akbar gimana? Kenapa kali 3?
Ya karena kan ada 4 ya kan. Biar dibikin 12 dikali 3. Kalau semi annual ada 6 dikali 2. Ada 6 bulan dalam satu semi annual. Oke? Atau satu semester. Oke. Wait, sorry. Ya, ya. Kalau kuartal bukannya 3 bulan. Ya 3 bulan kan? Jadi harusnya dikali. Dikali 4. I'm sorry. Ya. Dikali 4. Dikali 4. Maaf, maaf. Januari, Februari. Oh iya. Ya, maaf. Maaf, maaf. Oke. Kan, Ya. bentar deh. Berarti tuh maksudnya kalau misalnya sesuai soal, Ya. kita ngerjain sesuai soal, tadi masukin semuanya sama kecuali PMT-nya berarti 5125 kan. Ya. Terus Baik. udah dapet hasilnya. Nah, berarti buat nyari YTM-nya tetap dikali 2 lagi karena itu kan sesuai soal dia semi annual gitu maksudnya kan. Ya. Oke, thank you kan. Ya. Oke. Sekarang disuruh jelasin. Explain 3 assumptions for the above YTM in order to be realized by the holders. Artinya ini, gimana sih caranya si holders atau investor si bond ini punya return 6,56%? Beneran. Beneran kali ini. Nggak hitungan di atas kertas. Asumsinya apa? Apa kondisi yang harus dipenuhi untuk itu terjadi gitu? Ya, kondisi pertama adalah ya, hold to maturity. Ini kalian harus catat ya. Hold to maturity. Ya. Artinya apa? Bonsai ini nggak boleh dijual sebelum mature. Nggak boleh dijual sebelum tanggal 15 April 2027 ketika dia mature. Oke? Ketika dia beli pada issue, dia harus jual pada mature. Titik. Namanya juga YTM, yield to maturity. Kalau lu nggak sampai mature, ya ngapain? Ya nggak akan ketemu ke YTM-nya. Ya return lu akan di bawah YTM. Oke? Itu satu. Kedua, reinvestment at YTM. Nah, ini konsep yang baru ya. Jadi kalian ingat kan gue bilang bahwa kupon-kupon yang di sini yang kejadian di tengah-tengah ini dan ini ya misalnya kuponnya 555 lagi ya. Nah, YTM mengasumsikan bahwa 55 yang kalian terima. Misalnya nih Akbar dapat kupon 5, kupon 5, kupon 5. Oke. Akbar pinter. Setiap kali dia dapat kupon, dapat 5. Oke, dapat 5 dia berinvestasi. Habis itu dengan 5 itu dia berinvestasi sebesar 5 ya dalam return 6,28% ya. Atau return YTM-nya 6,56, sorry. 6,56%. Oke. Jadi setiap dapat kupon diinvestasi 6,56%, dapat kupon 6,56% gitu loh. Oke. Itu adalah reinvestment at YTM. All coupon payments are reinvested at the same yield. Harus direinvestasikan dengan yield yang sama. Oke, dengan return yang sama. Yang terakhir adalah no default risk. Ini tolong dicatat ya teman-teman. Bar ini penting loh, bar ini di CV ditanya. Oke, harus lu kalau ini harus hafal. No default risk. No default risk itu artinya apa? Artinya untuk perusahaan itu membayar kupon ini terus-terusan dan bisa ngebayar nilai 100 di akhir. Dia butuh apa? Butuh duit kan? Butuh duit gimana? Butuh perusahaannya jalan kan? Butuh perusahaannya hidup tiap harinya kan? Ya nggak? Butuh perusahaannya jualan, butuh ada orang adminnya, butuh orang kerja gitu. Lah, kalau perusahaannya bangkrut gimana? Perusahaannya bilang, ah di tahun 2024 kita berhenti beroperasi. Terus gimana bonsnya? Nah, yang artinya bonds itu tidak akan dapat. Oke, meskipun kita tahu ya dalam hak likuidasi, bonds itu senior ya hak likuidasinya ya. Yang artinya dia di atas pemegang saham. Bonds itu senior, dia tuh di atas gitu loh. Yang artinya gedung-gedung perusahaan dijual, meja, pulpen, semuanya kertas dijual. Gimana caranya biar balikin si yang ngutangin kita gitu. Tapi meskipun begitu juga tidak dijamin lu akan mendapatkan sesuai dengan yield to maturity lu.
Oke? Ya. Sampai sini aman nggak semuanya? A dan B. Ada yang mau ditanya? Nggak ada berarti. Oke. Nice. Udah catat semua. And then kita jawab yang C ya. Ini gue hemat kertas nih. Oke. Yang C. Refer to question A. Calculate HPR. Kita disuruh kalkulasikan HPR. Jika 2 tahun kemudian, if 2 years later, harganya di 98. And then reinvestment rate di 6%. Oke? Caranya gimana? Gampang ya. Kita kita pelan-pelan dulu. Dia menanya, kalau misalnya kita beli sekarang, lalu 2 tahun kemudian harga jadi 98, dan dikasih tahu juga asumsi reinvestment return, ya, atau reinvestment rate adalah 6%, berapa sih holding period return kita gitu. Eh, ini adalah kata yang baru, reinvestment rate. Kalian belum tentu ngerti. Tapi reinvestment rate itu kan, ingat yang tadi gue bilang kan, Akbar dapat kupon 5 diinvestasikan gitu. Ya, diinvestasikan di YTM. Nah, ini tuh bilang bahwa kita dapat kupon, kita reinvestasikan di 6% rate-nya. Oke? Oke. Kita kita ingat-ingat dulu ya. Kan ini masih semi annual ya kuponnya. Artinya kan dibilang 2 years later. Ini kalau di otak gue translate jadi gini. N-nya sama dengan 4. Ya. Masih ada 2 tahun remaining, oke, untuk ngitung return ini. Dan ingat, si bonsai ini semi annual, maka 2 kali 2 hasilnya 4. Maka N-nya adalah 4. Oke. Terus reinvestment rate 6% udah diketahui. Oke. Kuponnya itu masih tetap ya 2,5 ya. Nah, caranya gimana? Cara kita hitung HPR-nya. Gampang. Oke. Kita harus menghitung, ya kan? Gini. Untuk 2 tahun sisa, maka ada 4 pembayaran, ya kan? 1 tahun ada 2 kali pembayaran, dan setiap pembayaran itu 2,5625 ya nilai pembayarannya. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. 2,5, 2,5, 2,5 ya kan? Nah, ini karena kita mereinvestasikan ya. Bentar. Karena kita mereinvestasikan setiap kupon yang kita miliki, ya, maka kita menumbuhkan kupon itu ke nilai ke tahun keempat, ke periode keempat, bukan tahun, sorry, ke tahun kedua atau periode keempat ya, atau semester 4 ya. Jadi 1 ke 4, 2 ke 4, 3 ke 4, 4 ke 4. Oke. Maka kita hitung masing-masing. Oke. Oke, kita hitung satu-satu ya. Kan rumusnya FV adalah present value-nya 2,5625 ya kan? Dikalikan dengan 1 tambah return-nya berapa? 6% ya. Nah, 6% ini annually. Kita harus ganti ini jadi semi annually ya, karena kan kita ngekomponnya sampai 4. Bukan sampai 2. Kalau 2 kan tahun, 4 semester. Maka 6% ini kita bagi 2 ya, sorry. Gue lupa ngitung tadi. Ini 3%, karena kita kuponnya semi annual. Oke, berarti ini 1,03 ya kan? 1 tambah R, ya kan? 1 tambah 3% atau 1,03. Oke? Dipangkatkan 3. Rumusnya itu kan begini. FV sama dengan PV kali 1 tambah R pangkat 3. Sorry. Pangkat T. Pangkat T, ya kan? Nah, PV-nya udah ada. 1 tambah R-nya udah ada, 1,03. Ini 3, terus ini 3 kenapa, ya kan? Pasti pertanyaannya begitu.
Karena ya kita punya waktu menumbuhkan ini selama 1, 2, 3 sampai ke 4 kan, dari 1 ke 4 ya kan. Jadi di titik 1 kita menumbuhkan itu sampai tahun keempat, yang artinya kita punya 3 semester sisa atau 3 time remaining, 3 semester sisa. Oke, yang hasilnya adalah 2,8. Oke, ini bisa kalian hitung sendiri di kalkulator kalian ya. Ya kan? Ini sama aja. Tapi kalau udah di 2, ya jadinya sisa 2 dong pembayarannya ya kan? Jadi sisa 2. Hasilnya 2,72. Kalau di ketiga sisa berapa? Sisa 1. Oke. Ya hasilnya adalah 2,64 ya. Kalau di 4 ya 0 ya. Atau nggak perlu kita tulis ya, karena apapun yang dikalikan 0 kan 1. Jadi DFV keempat ya nilainya 2,5625. Nah, ini semua kita tambahin. Oke. Yang ini nih yang gue kotakin nih. 2,8 tambah 2,72 tambah 2,64 ditambah 2,562 ya. Kita tambahin dulu semuanya. Oke. Kita tambahin dulu semua. Yang hasilnya adalah feature totalnya ya. Total FV dari kupon ya adalah 10,72. Oke. Nah, maka eh, dan dibilang bahwa dijualnya di harga 98. Bukan dijual ya. Eh di 2 tahun berikutnya harga jadi 98 gitu. Oke. Future value dari bondsnya itu 98. Oke. Maka digabungin aja total proceed 98 tambah 10,72. Artinya adalah nilainya 108,72. Oke. Sampai sini ngerti nggak? Belum selesai ya, belum selesai. Terus tinggal kita hitung deh. Kan ending value ini kan. Ini kan ending value-nya. End value. Maka kan ingat HPR itu apa? Ending value bagi beginning value. Habis itu dikurangin sama 1 hasilnya. Jadi 108,72 dibagi dengan dia beli di berapa? Ah dia beli di dia beli di 95,6 ya, di sini. Dia beli 95,6 ya, dikurang 1, hasilnya berapa? Hasilnya 13,73%. Yeay, kelar. Sampai sini gimana? Bingung apa enggak? Ada yang bingung nggak? Tanya. Sorry, itu tadi 1,03 dari mana? 1,03 adalah 1 tambah R. R-nya 3%, yang atau didesimalin jadi 0,03 kan? 1 tambah 0,03, 1,03. Oh, oke. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ini learning by doing sih. Kalau dengerin gue doang, susah. Yang penting kalian ngerti konsepnya dulu aja. Biar besok bisa maju kalau ada pertanyaan. Nih, Tur mau nanya. Itu kan di FS satunya kan 2562 5 heeh. kali 1,03 pangkat 3. Ini tuh bukan pangkat 4 karena dari satunya dipindahin ke 4 atau gimana? Atau emang pangkat 3 di situ? Kan gini, Ler. Kan kita dapat kuponnya di waktu 1 ya, di semester pertama ya kan, 2,5 gitu kan. Oke, sampai situ. Mm-mm. Nah, terus kan dia nanya returnnya dihitung dalam 2 tahun. Yang artinya ada 4 semester. Di semester pertama kita udah dapet nih, cekreng gitu kan, udah dapet 2,5. Masih ada sisa 2, 3, 4. Yang artinya ada 3 semester lagi gitu loh. Oh, oke. Right, right. Oke, gimana? Yang lain ada mau nanya. Gimana? Akbar, Kasya, Dinar, Alisha. Yang cek.
Oke, nice. Nah, eh langsung gue lanjut. Yang D, bond A adalah plain vanilla bond, oke? Atau di mana dia adalah nggak ada add-ons. Beli Longchamp tapi yang ada labu-bubunya. Ya udah gitu, ya udah. Harga paling 2,5 juta. Terus bond B, Longchamp yang sama, ya, dia puttable, yang artinya bisa dijual sama sama investornya di harga par. Iya, oke. Yang arti ya dapat Longchamp, dapat labubu. Kira-kira apakah bond B harusnya lebih mahal daripada bond A? Jawabannya apa? Kala Nataya. Iya, Kenapa mahal? soalnya ada add-on-nya. Iya, 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 maksudnya apa? Kenapa kamu akan bayar lebih mahal tas Longchamp dengan labubu ketimbang tas Longchamp biasa? Karena ada kelebihan Karena ada kelebihannya. Kelebihannya itu berarti apa sih bagi kamu sebagai pembeli? kepuasan. Kepuasan. Utility. Ya, kepuasan. Kepuasan kalian akan bertambah, akan lebih banyak ketika kalian beli Longchamp dengan labubu ketimbang Longchampnya aja. Yang artinya, yang artinya kalian akan membayar lebih untuk harga itu, untuk bonds B ketimbang bonds A. Karena kalian diuntungkan di situ. Karena ada kepuasan lebih. Gitu. Very simple. Oke, lanjut. Sampai tadi semua ada yang mau ditanya nggak? Halo? Oke, Kela gimana Kela? Aman Kel? Aman-aman. Akbar gimana Akbar? Aman. Dinar, Alisha aman, Kasha aman, mantap. Jadi eh ini sama persis ya soalnya ya. Kita latihan lagi. A newly issued bonds pays its coupon annually. Nah, annually yang artinya bukan semi-annual. Oke. Kupon rate 5%, maturity-nya 10 tahun, yield to maturity 7%. Find the holding period for 1 year investment period if the bond is selling at a yield maturity of 6% by the end of the year. Jadi kita cuma ditanya HPR holding period return atau HPR 1 tahunnya for 1 year investment ketika YTM-nya 6%, asumsi YTM 6%, HPR-nya berapa sih gitu? This is very simple. Ya. Kalian tinggal pertama cari tahu dulu ya kan, ingat ya dalam mencari HPR ada namanya ending value, ada namanya beginning value. Dah, dikurang 1. Nah, di sini harus kasih tahu beginning value-nya. Kita harus cari tahu dulu. Oke. Beginning value-nya berapa? Ya, kita langsung aja ya. Ya kan the PMT ya kan, PMT-nya kita di sini nyari apa sih? Nyari PV berarti kan kalau ngomong beginning value ya. PV dari bondsnya berapa sih gitu. PMT-nya kita tahu berapa? Kita tahu 5. Mengasumsikan bonds itu par value-nya 100 ya. Oke. PMT-nya 5. Oke. Terus maturity-nya 10 tahun. Ya, maturity 10 tahun artinya kita masukin N sama dengan 10 ya. Bukan N20 ya. Karena annually. Oke. N sama dengan 10. And then apa lagi? Apa mana? I per Y ya. I per Y-nya kita tahu ya 7% ya. Nggak usah dibagi 2 karena annually. I per Y 7%. And then what more? Ah, ya kita juga tahu FI-nya 100. Oke, tolong input di kalkulator kalian. Dapat hasil berapa sih? Ayo.
Hasilnya berapa? 85,95 bulan. Yes, you're right. PV-nya atau ya PV-nya sudah 85,953 ya. Oke. Kita baru dapat nih yang bawah nih ya kan. 85,953. Kita belum dapat yang atas. Yang atasnya gimana? Gampang. Kita kan udah dapat di titik 0 ya. Udah dapat nih. Sorry, my bad. 0 kita dapat 85,953. Sekarang kita kalkulasikan di 1 ya kan? Karena kan cuma nyuruh 1, ya kan? Sampai akhir tahun doang. 1 tahun doang ya. Maka kita cari tahu PV dia di eh, titik 1 ya kan? Caranya gimana? Gampang sih. Maka ketika di 1, maka satu tahun sudah terlewat. Kita bisa agree on that ya. 1 tahun sudah lewat. Maka N-nya nggak jadi 10, ya kan? N-nya jadi 9, ya kan? 1 tahun udah lewat. Oke. Remaining to maturity-nya 9 tahun. Nggak 10 tahun lagi. Karena 1 tahun sudah lewat. Nah, terus dia bilang, if yield to maturity-nya 6%. Tadi kan kita berasumsi yield to maturity 7% kan? Sesuai ya. Untuk mencari beginning-nya. Ternyata yield to maturity jadi 6%. Ya ganti aja. Hitung baru lagi. Nggak usah hitung baru lagi. Misalnya, IPR kita ganti jadi 6%. Ya kan? FI-nya masih di 100. Udah. Calculate PV coba berapa. Untuk work kalian bersih, kalian pencet second FV ya. Jadi semuanya kosong lagi. Second FV. Jangan lupa kalau ngerjain time value of money, pencet second FV terus. Ini penting bar, jangan sampai lu hasilnya salah nanti pas ujian. Selalu pencet second FV dulu. Oke. Hasilnya berapa untuk yang tahun kedua? Tahun pertama. Nathan, sorry, macet apa? Second FV. Iya, second FV untuk clear your work. Oh, oke. Clear CLR TVM, clear time value of money. Ya, berapa sih lah? 93,2. 93,2. Iya, betul sekali. 93,201 ya. Oke. Dapat deh 93,201 ya. 93,201. Oke. Udah deh. Nah, tapi jangan lupa HPR itu inget ya kemarin kita bahas ya. HPR tuh nggak sesimpel ini kadang-kadang. Nggak sesimpel ini. Kenapa jadi nggak sesimpel ini? Karena eh ditambah dengan dividen kan kalau kemarin ya. Karena ada dividen di tahun terakhirnya. Karena pas kita hitung ada dividen. Kalau di sini enggak, bukan dividen namanya. Ada kupon. Ada pembayaran kupon lagi yang belum kita hitung gitu. Ada nambah dengan kupon. Ya. Jadi N plus kupon per beginning kurang 1 gitu loh. Nah, kita udah dapet nih 93,201 per 85,953. Jangan lupa ditambahin kuponnya. Ya, tambah 5 ya. Udah. Kenapa 5 doang? Karena kan kita cuma ngomongin 1. Oke. Terus dikurang 1. Yang hasilnya adalah 14,39%. Ya, sorry, 14,25. I'm sorry. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Gue masih bingung tahu dari mana kayak misalnya kan tiap soal beda-beda. Ada yang ditambah kupon, nanti ada yang ada dividen gitu-gitu. Cara nentuin how to find HPR-nya di setiap soal gitu gimana? Eh, jadi gini, kayak HPR itu buat ngitung return lu di anything, oke? Di anything. Dan biasanya kalau di IPM semester ini, di paruh ini,
kalian ngitung HBR untuk hanya saham dan bonds ya. Nah, you can identify gitu loh. You can identify kalau di saham, you can identify dia di pas perhitungan ini bayar dividen apa enggak per share-nya. Kalau bayar tambahin aja. Itu loh. Oke. Tapi ingat, bukan berarti dia punya 100 saham, satu dividen 5 akhirnya ditambah 500. No. HBR is always on a per share basis. Oke. Satu share asumsinya, satu bond asumsinya. Per share basis, per bond basis. Jadi kalau misalnya dividennya 5 ya tambahin 5 aja per share. Oke. Nah, kalau di bonds gampang. Tambahin aja. Akan selalu ditambahin kalau ngitung HBR. Trust me, akan selalu tambahin. Jadi karena sorry, bukan akan selalu ya. Ketika bondsnya memiliki kupon dan membaginya pada perhitungan waktu HBR, kan kita ngitungnya 1 tahunan kan, ya kan HBR ya. Karena 1 tahunan, artinya dia sempat bayar sekali, ya kan kuponnya annually bayarnya. Karena dibayar sekali di setiap tahun ya, maka dalam perhitungan return setiap tahunnya ya nambah aja dividennya, nambah aja kuponnya. Akan berbeda kalau ditanya holding period returnnya untuk setengah semester, untuk 1 semester, tapi bayar kuponnya annually yang nggak lu tambahin. Tapi itu katrok soalnya, nggak mungkin keluar. Kalau keluar ya di prepare aja, harusnya udah ngerti. Cuma pengecoh lah itu. Ngerti nggak, Kel? Kayak ngerti-ngerti. Oke, Kan mau nanya, ya silakan. kalau misalnya pertanyaannya buat 2 year investment period, berarti nambah kuponnya 10, kan? Ya, Oke. ini kamu lihat soal apa? Cuma mikir aja. Mikir. Iya, betul. Tapi jarang sih kalau ngitung HBR lebih dari 1 tahun. Tapi kalau begitu kasusnya, betul. Oke, langsung kita jawab yang B. Sekarang, ini balik lagi, ini yang kita ngitung reinvestment itu ya. Realized yield, oke. Nah, ya gampang gampang aja. Kan tadi kuponnya nilainya kan 5 ya kan. Dia nanya realized yield untuk tiga tahun holding period ya. Berarti kita berasumsikan kan karena dia bagi kuponnya 5, sorry, karena bagi kuponnya annually, maka kita bisa asumsikan ya 1 tahun sekali ya kan. Maka bisa dibilang reinvestment rate-nya nggak usah dibagi 2 ya kan. Reinvestment rate-nya 4% per annum ya 4% aja. Kita tumbuhin 4%. Oke. Nah kan 3 tahun holding period ya, ini gue gambarin lagi nih. Kan berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 0. Kebalik lagi gue nulis. Udah nggak apa-apa. Dia terima 5, 5, 5. Realized yield yang tadi kita bahas ya. YTM itu menyatakan bahwa YTM akan bisa dicapai ketika kalian berinvestasikan lagi si kupon yang kalian dapatkan dalam yield yang sama dengan YTM ya. Nah, ini balik lagi, gue ulang lagi konsepnya sama aja ya. Jadi nggak perlu sama-sama YTM. Kalau dia bilang 4%, gak usah bingung. Ikutin aja soalnya. Ikutin arusnya mau dibawa kemana. 4% PA, ikutin aja. Berarti ketika dia terima di tahun pertama 5, maka dia ada waktu 2 tahun untuk menumbuhkannya kan. Karena kan dia nanya 3 tahun. Ya kan? Di tahun pertama dia ada waktu 2 tahun lagi sampai tahun ketiga. Di tahun kedua dia ada 1 tahun lagi sampai tahun ketiga. Di tahun ketiga nggak ada waktu. Nggak ada waktu berinvestasi. Oke, maka kita bisa hitung FV dari satunya nilainya adalah 5 dikalikan dengan 1,04 dipangkatkan 2. Oke? Yang hasilnya adalah 5,408. Terus yang di tahun kedua ya, dia berinvestasinya 1,04 ya, sisa waktunya 1 tahun ya. Berarti 5 kali 1,04 doang. Hasilnya adalah 5,2. Di FV ketiga di tahun yang ini ya kan. Ya karena dia nggak punya waktu ya, waktunya 0 ya. Ya maka 0. Maka hasilnya 5 aja gitu. Nah, jadi kita tambahin semua, yang hasilnya adalah 15. Ini kita tambahin semua ya. 15,608. Sorry, itu kelihatannya kayak 0. Kayak 6. 15,608 ya.
Terus eh kita tinggal kalkulasikan si waktu di tahun ke bonds price yang di tahun ketiga. Oke. Maturity-nya kan 10 tahun lagi. Oke. Maturity-nya 10 tahun lagi. Maka kalau di tahun ketiga kalian bisa bilang N-nya 7 tahun lagi dong, ya kan? Ya enggak? Karena kan kita ngitung di waktu ketiga. Masih ada waktu sampai 10 ya kan? Sampai sini. Gap-nya 7. Ya berarti ada 7 tahun lagi sisanya. Oke? N-nya sama dengan 7. Kita cari bonds price-nya. Kita cari present value-nya ya. Dengan cara mencari, kita cari bonds price-nya dengan cara mencari present value-nya. Oke? Terus present value dari future value-nya. PV-nya, sorry, N-nya sama dengan 7. Oke, PMT-nya berapa? PMT-nya 5. PMT-nya 5, habis itu kita tahu future value-nya berapa? 100. Habis itu apa lagi? N, PMT, FV, I per Y ya. I per Y-nya kita asumsikan 5% kan? Bond yield 5%. Sini nih, kasih tahu. I per Y-nya 5. Cari tahu deh PV-nya berapa? PV-nya berapa? Itu. Jangan lupa pencet second FV dulu. Berapa PV-nya? 100. PV-nya 100. PV-nya 100. Masa 100? Gue juga 100. Sebentar, sebentar. Eh negatif 100 gitu? 100 FV, 5 PMT, 7 N, 5. Sebentar, benar ya 100 ya? Oke, oke. Benar. Maka tadi kan kita dapat ya, kita dapat total semuanya ini. Kita dapat total semuanya ini di 5,4 ini sampai tambah-tambah-tambah hasilnya kan 15,608 ya kan? Lalu kita tambahin dengan 100. Harganya di tahun ketiga 100. Oke. 100. Terus hasilnya adalah ya 115,608. Oke. Ini berbeda dengan kita nyari HPR ya. Udah dapat nilai akhir dibagi dengan beginning value. No. Not as simple as that. Yang kita lakuin di sini adalah eh, kita tuh sebenarnya menghitung ini sih. PV sorry 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 sorry. Ya konsepnya sebenarnya ini. PV dikalikan 1 tambah R ya kayak tadi ya. Maka T sama dengan FV. Ya kan? FV-nya kan tadi kita tahu ya 115 eh 115,608. PV-nya kita tahu dia beli di dia dapat harga di berapa sih PV dia? Hold on. Dia dapat berapa tadi? Sebentar. Kita udah hitung PV dia belum sih? Yang untuk di titik nol. Udah ya? Yang 85 bukan? Iya, yang 85. Iya, iya, iya. Mana sih? Oh iya, pantas aja gue bingung. Ya, yang 85. PV-nya yang 85. PV-nya tadi kan 85,95 ya. Nah, kita tuh sebenarnya disuruh nyari
R ya. Kan T-nya tadi 3. Nah, kita harus nyari ini. Kalau pakai kalau pakai kalkulator bisa aja sih. Eh, pakai kalkulator saintifik bisa aja tapi lu ribet. Mending lu pakai time value of money aja. Jadi kita sekarang second FV ya, eh hapus dulu yang tadi kerjaannya. Kita masukin dulu PV-nya berapa? 85,95 ya kan? Kita negatifin. Masukin PV. Ini PV. Jangan lupa dinegatifin. Ini jadi FV ya kan? Masukin lagi 115,608 di FV. Oke. Terus nggak ada PMT ya, PMT-nya 0 ya. Udah digabung sini nih tadi. PMT-nya 0. Habis itu uh, N-nya 3 ya. Habis itu kita CPT I per Y dapat deh hasilnya 10,38. Benar nggak kalian? Dapat situ. Halo kawan-kawan. Sama. Yang lain gimana? Kela, Alicia, Dinar, None. Gue bingung, Fatan. Sumpah, maaf banget. Bingung di bagian mana? Ini berarti bisa pakai financial calculator ngitung ini. Ini yang tadi gua kasih tahu. Oh, gue kira. Oke, never mind. Ya itu tuh instruksinya ada tuh di whiteboard. PV-nya segitu, jangan lupa diminusin. PMT-nya nggak ada, 0. FV-nya segini. Kita cari I per Y-nya, CPT I per Y. Ayo, Dinar gimana, aman nggak? Bentar. Kok fair value-nya bisa... fair value. Future value-nya bisa dapat 115 itu? Kan tadi kita udah hitung. Yang yang kupon-kupon ini kita reinvestasikan ditambah ya kan, 5,4. Oh, oke. Berarti bener kan tadi apa Ah, sih yang hitung itu jadinya 100 terus ditambah yang total. tambah yang total tadi. Ah, itu Iya. future value-nya. Bahkan gue mau nanya deh, kenapa kan 100 itu PV. Nah, kenapa dia di akhirnya jadi future value? Karena gini, Dinar. Bla 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 10 gitu ya. Karena kita kan tadi, oke sebentar. Kan kita tuh mau cari tahu nilainya di akhir tahun ketiga tuh berapa ya kan? Yang artinya kita harus mencari tahu present value bonds-nya di titik ketiga. Yang artinya PV-nya berapa sih di titik ketiga gitu loh. Oke? Terus cara nentuinnya gimana dari titik ketiga atau dari titik ke satu? Nah, tadi kan gue bilang dari N-nya. N-nya tuh 7 ya kan? Kalau lu ngitung dari 0 ya N-nya 10 ya kan? Karena ada sisa 10 waktu, 10 tahun. Kalau dari 3 ya N-nya sisa 7 gitu loh, Dinar. Oh, oke 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 oke. Ngerti ngerti. Ngerti. Ya, ayo, gue suka ditanya. Ayo, tanya. Farel, Kasya, Akbar. Berarti kenapa T-nya T? Oh, nggak jadi deh. Sorry, sorry. Udah ngerti belum? Paham, paham, paham. Di soalnya ya, yang karena dia bilang 3-year holding ini kan. Iya, karena dia ngitungnya di tahun ketiga gitu loh. Oke. Kita tuh mau cari, sebenarnya tuh dari tadi tuh, yang dari tadi kita kerjain tuh apa sih gitu loh. Kita tuh terbatas di 0 sampai 3 doang nih di sini nih. Coba tolong diperhatikan dulu. Kita tuh nggak ngomongin selain 0, 1, 2, 3 gitu loh. Kita tuh mau cari tahu di sini harganya berapa bondsnya, di sini harganya berapa bondsnya, kupon-kupon yang dapat di sini 1, 2, dan 3 kita reinvestasikan, kita majuin, ya dapat kupon lagi ditambah gitu loh. Jadi dua titik ini adalah future value dari, sorry, dua titik ini adalah nilai dari bondsnya di masa depan,
sama kupon-kupon yang kita investasikan tadi berbuah hasil dong karena kita berinvestasi. Hasilnya kita majuin ke titik ketiga. Nah, kita tuh mau nyari tahu returnnya tuh berapa gitu loh. Atau realize yield-nya yang ditanya. Realize yield tuh cara nyarinya begini. Oke. Berarti itu tuh maksudnya Ya. future value pas awal kan 100, terus habis itu ada reinvestment yang selama 3 tahun itu. Berarti future value-nya tuh tinggal jumlah jumlah dari future value awal ditambah future value reinvestment kan. Sebentar. Gimana maksud kamu? Aku nggak ngerti. Ini yang 115 itu, Ya. yang dihitung terakhir. Hmm. Future value-nya itu tuh future value di awal 100 ditambah future value reinvestment-nya kan. No. 115 ini adalah dari harga bondsnya di tahun ketiga plus kupon-kupon yang direinvestasikan ke tahun ketiga. Oke. Aku kayaknya kamu bener yang kau pikirin, tapi eh cara technical saya salah cara ngomongnya. Oke. Bagi gini Nat, bagi 0, 3 di masa depan nggak? Iya. Bagi 3, 10 di masa depan nggak? Mm-mm. Oke, sampai situ ngerti. Bagi 3, di waktu ketiga itu adalah present. Bagi 0, di waktu ketiga itu adalah future. Oke, kamu bisa bolak-balik nih ngomongnya. Jadi ngomong future value itu bagi siapa? Gitu loh. Di rumus ini kita ngomongin future value bagi si 0. Kenapa? Karena PV-nya kita tumbuhin dari 0 kan? Karena PV-nya berada di 0. Di 0 tuh nilainya 85. Maka kita ngomongin di tahun ketiga itu adalah feature. Itu adalah feature ya. 115,608. Ini adalah pertama dari 100 dan kuponnya kita bertumbuhkan ya 15,68 itu loh. You get it? Nat? Iya ngerti. Oke. Yang lain gimana? Kela, oke. Kasya gimana? Kasya lo ngerti nggak? Ngerti. Oke. Oke, nice. Semuanya udah ngerti. Farel, Akbar ngerti nggak? Oke, nice. Oke, gampang ya. Aduh, susah banget setan. Fatan boleh balik bentar nggak? Gue mases. Hmm, ini. Ah, thank you. Oke. Oke. Kita latihan soal terus sampai waktunya kelar ya. Oke. Jadi dalam menjawab soal-soal bonus ini kalian tuh harus ngerti kata-katanya. Yang ditanya apa jawabnya sesuai kata-katanya itu. Jangan sampai kalian ngitung HPR yang ditanya realize. Yang ditanya realize yield kalian sorry. Yang ditanya HPR kalian ngitung realize yield. Oke. Kita latihan lagi. A. Indonesian Government Bond ya FR 91 dengan ini ini annual ya gitu gua anggapnya ya. Aduh. Ya ini Nat, Nata ya. Apa? Sorry, ini yang tadi gue salah semua ya. Yang tadi gue ngomong ini ya, yang tadi aku bilang karena dia ngomongnya semi annual, dia jadi semi annual kuponnya. Enggak. 6,375 tetap harus dibagi dua ya. Ini cuma ngasih tahu kuponnya itu dibagi dua, itu loh. Jadi soal tuh nggak mungkin ngasih tahu kupon yang udah jadi semi annual. Iya, enggak. Oke. Ketika dia ngomong 6,375 semi annual, artinya
dia bayar kupon setahun 6,3 sekian persen, tapi semi annual bayarnya dibagi dua gitu loh. Oke. Yang nomor satu tadi udah bener dong. Ya, cara aku udah bener. Sorry. Oke. Oke. Oh, sorry, sorry. Oke. Nah, eh, sekarang kita coba ngerjain yang A ya. Yang ditanya itu apa sih? Calculate YTM ya. Gampang ya ini ya. Kita diketahui dulu. Ya, diketahuinya, oke. Kupon yang dibayarkan itu adalah anggap aja nilai parnya 100 ya. Berarti 6,375 dibagi 2 ya. Kupon yang dibayarkan tuh 6,375 dibagi 2, hasilnya adalah 3,1875 ya. Nilai kuponnya segitu per semester dia kali bayar. Oke, ya. FI-nya kan 100, kita udah tahu. Price-nya berapa atau present value-nya berapa? Ya, present value-nya di 95 ya kan. Oke. Terus eh settle date-nya itu eh settle date-nya itu di berapa sih? Iya, 15 Oktober ya. 15 Oktober 2022. Terus match, Tan, ya. ini tuh nggak bisa pakai rumus Calvin yang dulu Matkel yang ada settlement date berapa, Bisa, DTM-nya berapa gitu. bisa, tapi ya kamu buang-buang waktu aja sih. Gampang sih soalnya ngitungnya. Oh, berarti ini beda sama yang Matkel kemarin. Sama, sama. Kalau kamu bisa pakai yang itu sama aja. Aku ngajarin, kalau aku ngajarin banyak cara, kalian pasti bingung caranya gimana. Jadi yang pakai mana? Yang mending cara satu aja gitu loh. Terus, nah, kita kan tahu nih 15 Oktober, yang bedain cuma gini, Nat. Yang di second bond itu, kan kalian dapat settlement date sama maturity date. Ya udah dihitung sama dia berapa lama gitu loh. Tapi ya inputnya beda lagi caranya karena kan dia nih udah ngitung semi annual bla bla bla. Karena kan belum tentu soalnya semi annual juga. Makanya aku ngajarinnya yang ini, Nat. Oke. Kalau second bond sudah mengasumsikan itu semi annual. Oke. Eh, Nah, 15 Oktober 2022 sampai 15 April 2032. 15 Oktober 2022 sampai 15 April 2032 adalah berapa tahun tuh? Ya kan? Eh bukan 23, 32, ya kan? Ya berarti kan dia udah dapet 9 tahun sendiri ya. 3, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 31. Oke. 15 Oktober 31 kan udah 9 tahun. Iya. Terus dari Oktober ke April berapa lama? Ya itu setengah tahun ya. Oktober ke April. Hitung aja. November, September, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 6. Berarti 9,5 tahun ya. Oke. Terus bonusnya semi annual, maka N-nya sama dengan 9,5. Hai, hai. 9,5 dikali 2. Yang hasilnya 19. N-nya 19. Oke. Nah, kalian udah tahu ini. Langsung aja kerjain yang A. Yang A gimana? Ayo. Berarti kan PMT-nya berapa? PMT-nya 3,1875. Oke. Terus FI-nya berapa? FI-nya kan udah dapat 100, ya kan? PV-nya berapa? PV-nya udah dapat nih, negatif 95. Oke. PV-nya dapat negatif 95. N-nya berapa? N N-nya berapa? N-nya 19 ya. Habis itu dibilang apa? Iya, jadi itu nyari tahu I per Y itu. I per Y-nya berapa? Berarti CPT I per Y. Nah, masukin semuanya CPT I per Y. Coba. Hasilnya berapa?
3,55 bukan sih itu? Berapa rel? 3,5539. 3,55. Ya. Nah, ini kan masih semi annual, ya kan? Ingat YTM gimana rel? Harus dikali 2 dulu. Ya. Kenapa dikali dua? Karena Karena ya TM selalu annually, jadi harus total Mm-mm. satu. Betul. Tapi 3,5% ini kenapa dikali dua? 3,5% yang gue ngomong nih. Karena itu masih selama 6 bulan. Iya, betul. Maka hasilnya adalah berapa sih? 3,55 kali 2. Let's say jawaban gue sih 6,99 ya. Ya anggap aja 6,99 betul. Kayaknya nggak 6,99 sih. Soalnya gue ngitungnya tadi nggak eh, 2 desimal, 4 desimal. Tapi hasilnya mirip-mirip pasti. Oke. Udah ya. Udah dapet ya ini YTM-nya 6,99%. 4 poin udah selesai. Oke, B. Refer to question A. Calculate holding period. Sorry. Calculate the price if the yield maturity is 8% ya. Ya ini gampang ya. Sama aja ya. Calculate the price if yield to maturity is 8%. Sama aja. PMT kayak tadi PMT-nya 3,1875 ya kan. Kita tuh nyari apa price? Price itu apa? Present value. Yang di CPT apa? PV ya kan. FI-nya 100 ya kan. IPRI-nya kan kita tahu ya. N-nya kan berapa? N-nya itu adalah 19 tetap. I per Y-nya berarti 4 ya, 4% ya. Karena kan 8. Kita bagi 2 ya. Oke. Hasilnya berapa PV-nya? Hmm, 4% karena mau di semi annualin lagi. Yes. PV-nya Itu kenapa jadi 19 Ana? lah, kan dari tadi 19 ya yang ini. Oh ya. Eh, Oke. The PV is Gua dapatnya apa? 89,3 minus. 89 ya. Demi apa sih? Bener gak? Ya sama. Ya udah berarti benar. Berarti gue yang salah ngitung. Oke, ada 6 poin. Lu udah bisa ikut ujian IPM lah meskipun lu IR. Dapat tuh nilai 6. Ya. Jangan lupa second FV ya. Clear your work after doing your work. Oke, sekarang C kita jawab. Refer to question A. Kita cari holding period return if 2 years later price-nya 97. And then the reinvestment return adalah eh reinvestment return adalah 6% ya. Kita udah dapat tuh ending value-nya 97 ya kan. Tambah kita harus cari tahu tuh FV1, FV2 lagi ya kan. Kita kita berapa sih? Dia nanya berapa lama sih? 2 tahun berarti FV1, FV2, FV3, FV4 ya. Terus beginning value-nya kita tahu nggak? Beginning value-nya kita tahu nggak? Kita tahu karena dia belinya di 95 ya. Ya, beginning value-nya kita tahu. Terus PR kita di mana? PR kita ada di yang ngitung FI itu ya. Nah, kita cari tahu dulu nih. Berarti kan dia dapat kupon, ya kan? Dapat kuponnya berapa nilainya? Ah, 3,1875 ya kan? Ya, kita tumbuhkan dengan berapa dibilang return kuponnya 6% per annum. Nah, jangan lupa
Karena ini semi annual, reinvestment returnnya kita bagi dua juga, ya. Berarti kali dengan 1,03. Oke. Nah, untuk di periode pertama, ya kan, masih ada sisa berapa nih? Untuk periode pembagian kupon pertama masih ada sisa berapa sampai 4? Bisa 3 nggak sih? Iya, sisa 3. Maka T-nya 3 di sini, pangkat 3 gitu loh, geng. Berarti hasilnya berapa? 3,4873. Oke. Terus di keduanya dia bagi kupon, ya. Do the same, oke? Kali 1,03 pangkat 2. Ya, hasilnya adalah 3,3868. Oke. Untuk di FI ketiga, hasilnya apa? 3,1875 kali 1,03 aja ya, masa pangkat ya. Sama aja sih hasilnya. Oke, 3,2821 ya. FI keempat gimana? FI keempat ya berarti 3,1875 aja ya. Karena dikalikan 1,03 pangkat 0. Ya, pangkat 0 artinya 1 ya. Sama dengan berapa? Eh 3,1875. Oke, ini kita tambahin semua nih, ya kan? Dapat berapa duit? Ya, dapat hasilnya 13,3437 ya. Tuh. Terus HPR-nya berapa? HPR-nya ya udah 13,34,37 tambah 97 ya dibagi dengan 95 kurang 1. Begitu. Hmm. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah eh, 16,15%. Oke nggak? Yang C ngerti nggak? Karena gue selalu bingung nentuin dia tuh FV-nya kita bikin sampai berapa. Eh, Maksudnya gimana? Kenapa ini 4? Maksudnya kan tadi lo kayak bikin garis gitu kan. Gue jadi kayak bingung kalau nggak ada garisnya. Sorry. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Kan dia bilang sini ya, calculate holding period return jika 2 tahun lagi. Oke, 2 tahun lagi. Kan ini garis nih, ya kan? Kenapa gue bilang 4? Gitu kan? Sorry, 0, 1, 2, 3, 4. Dia bilang 2 tahun lagi. Berarti kita duduk di mana, Sya? Kita lagi di mana sekarang kalau kita bilang 2 tahun lagi? Kita di 0 ya? Kita di sini nih. Ya kan? 2 tahun lagi artinya 4 semiannual lagi nggak? 1 tahun kan 2 semester. 2 tahun 4 semester. Oh, oke oke oke. Jadi tuh kita bikin si garis ini bukan sesuai sama end dia kan? Maksudnya kayak mm, Maksudnya gimana? sama dia mintanya berapa? Kayak tadi misalnya 3, berarti dan dia udah annual. Jadi kita bikinnya sampai 1, 2, 3 aja. Ya. Gitu. Iya. Kalau Oke. dibilang 3 tahun lagi ya, tapi semi annual loh gitu. Ya berarti 6. Oke? Iya, ngerti ngerti. Thank you. Alright. Yang others gimana? Kan berarti 13,34,37 itu yang buat nyari HPR kan tadi rumusnya ending plus kupon. Berarti dia kuponnya. Iya, itu future value dari kuponnya. Future value dari Future value dari kupon yang sudah direinvestasikan kan? Ya dong. Ini apa nih? 3,18 ini apa nih? Semua ini kupon kan? Kan kita tumbuhkan dengan 3% semi-annually. Halo? Kok digantung? Nat? Mm-mm. Ngerti? Berarti bedanya sama yang soal sebelumnya, kenapa dia nggak dihitung pakai cara kayak gini? Karena dia bukan reinvestment ya. Yang tadi cuma ditambah 5 doang. Bukan.
Kalian sih akan lebih ngerti kalau ngerjain sih. Lanjut ya. D. Bond A adalah plain vanilla bond. Oke. Bond A adalah plain vanilla bond. Bond B adalah exactly same features. Sama kayak bond A sama aja. Tapi bisa di call by the issuer. Oke. Atau callable bond. Artinya si penjual bondnya atau yang minjem duit, ya dia eh, bisa beli bondsnya sebelum nilai parnya. Ya mungkin kalau tenornya 5 tahun ya dia bisa beli balik bondsnya di tahun ketiga atau tahun keempat gitu. Should price B apakah harga bonds B lebih besar atau lebih kecil dari bonds A? Jawabannya apa? B lebih kecil nggak sih? Ya B lebih kecil. Jadi kalau kita ngomongin ya bonds A itu nggak punya namanya call risk, oke? Jadi ada risiko di call. Dan lu bener Sya, bonds B itu punya call risk, yang artinya gue nggak bisa dapat nilai parnya full, oke? Nah, karena hal itu cara kerjanya adalah investor meminta kompensasi ya. Ya udah kalau gitu boleh, tapi gue minta kompensasi. Kompensasinya harganya lu rendahin. Harganya kalau bonds A di 90 ya bonds B harusnya di 84, 85 gitu loh. 85. Biar apa? Biar yieldnya lebih gede ya kan? Ingat kan? Kalau bonds itu balik lagi ke nilai 100. 84 ke 100 lebih gede dari 90 ke 100. Begitu. Itu mekanismenya. Situ ngerti nggak semuanya? Oke. D. Arthur mau nanya, Ya, ya, ya. berarti kalau setiap bonds yang mempunyai excess utility dibanding bonds yang lain tuh udah pasti harganya lebih mahal. Excess liquidity. Excess utility, Artinya apa mas itu? maksud gua tuh kayak punya excess feature atau yang kayak tadi yang plain vanilla sama putable bonds itu udah pasti lebih mahal putable bonds kan karena dia punya excess utility. Eh, Lebih ke arah gini Ler. Yang kalau lu ada add-ons yang menguntungkan, excess liquidity sebenarnya nggak nyambung sama hal ini sih. Karena liquidity itu kita ngomongin, Utility. oh utility, astaga. Iya, Ya, 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 you're right. Sorry, gue salah dengar. Oke, terus bond E, ya, sorry, bond E. Question E. Bond C has exactly the same features dengan bond A ya, dengan bond B ya sama ya kuponnya sama semua. Tapi dia bisa di-convert ke common stock, artinya itu adalah convertible bond ya. Itu adalah convertible bond. Oke, apakah seharusnya bond C lebih tinggi apa lebih rendah harganya ketimbang bond A yang plain vanilla? Jawabannya apa? Apakah ini menguntungkan apa enggak sih sebenarnya kalau bisa di convert ke jadi saham? lebih menguntungkan kan harusnya Ya, kenapa menguntungkan sih? karena stocks itu kan bisa dijual kalau public company. Ya, karena bonds memiliki default risk ya. Bonds ya bahkan yang plain vanilla punya default risk. Yang artinya gagal bayar, nggak dibayar sama dia bondsnya. Terus bagaimana nih kalau nggak dibayar? Nggak selesai kalau plain vanilla udah. Nah kalau convertible gagal bayar ya convert aja jadi saham, sahamnya lu jual. Kalau perusahaannya TBK ya, kalau perusahaannya dijual di pasar saham. Apakah ini sering dilakukan? Oh sering. Sama siapa? Sama Bakri. Keluarga Bakri itu keluarga-keluarga yang begal. Ya dia sama sama begal menurut gua ya. Dia sering ngelakuin hal-hal kayak gitu.
Minjem nggak dibayar, minjem nggak dibayar. Caranya gimana? Caranya ya di ini ya, dijual semua. Bondsnya jadi di convert semua bonds bonds bondsnya investor jadi saham. Lihat aja, si Bakrian Brothers ini itu adalah primadona ya, zaman-zaman bapak kalian ya. Kalau bapak kalian main saham, itu harganya di sekitar ribuan ya, 4.000 ya, sempet nyampe ya dulu IPO 10.000 kali. Tapi karena dia gagal bayar hutang dia dan bonds dia adalah bonds yang convertible ya. Lihat aja harganya ke berapa. Harganya ya elah dari 10.000 jadi 40 perak sekarang per saham. Kenapa bisa gitu, Fatan? Karena dia dilutif ya. Karena ketika nih, let's say ada 1 miliar lembar awalnya di perusahaan itu. Terus karena ada convertible bonds yang di execute ya, yang dieksekusi sama para pemegang bondsnya, misalnya ada tambahan 100 juta lagi sahamnya. Karena bondsnya di convert. Jadinya 1.100.000.000. Harganya gimana? Harganya eh, bakal terhitung retro prospectively ya. Jadi kalau di accounting kalian kan ada eh, kalian belajar nggak di accounting kalau misalnya ada suatu kebijakan yang berubah cara cara kognisi expense ya, rekognisi revenue ya, rekognisi sales itu kalau ada cara yang berubah harus si auditor harus memiliki qualified opinion untuk memberikan opinion terhadap hal itu ya. Qualified opinion ya kan? Dan ini auditornya harus ngasih tahu ke KAP-nya untuk oh ini semua revenue-revenue yang kemarin harus dihitung ulang dengan cara yang sama, jangan cara yang sekarang lu berubah gitu. Itu disebut dengan kebijakan retro prospectively. Nah, sama dengan seperti harga saham, ketika harga sahamnya ketika shares-nya naik, ya sahamnya harus terhitung retro prospectively terhadap shares outstanding-nya atau jumlah saham beredar. Dan di mana juga pemegang bondsnya itu kan mau untung kan. Dia udah diutangin 10 tahun. Bonds itu nggak cepet loh. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 5 tahun ya. Ben aja lu udah nunggu lama-lama nggak dibayar-bayar. Dikonvert jadi saham. Akhirnya mereka ngapain? Konvert jadi saham, dijual sahamnya. Nah, akhirnya turun nilainya. Dari dari 5.900 jadi 40. Kalau kalian di sini ada yang tertarik sama finance, seru ceritanya pasti. Oke. Aku minta maaf kalau di sini keluarga kalian ada yang terafiliasi sama Bakri ya. Oke, problem 4. A 3-year 6% coupon, ya. 3 year artinya eh dari dia di issue sampai dia mature 3 tahun ya selesainya ya gitu. A 3-year coupon, 3-year bond ya. Kuponnya 6% ya, semi annual yang artinya 3% kuponnya per semi annual, punya yield to maturity 5,5%. Oke. Jika suatu investor note hold this note atau bond to maturity dan dia mendapatkan 4,5% return on reinvested coupon ya, yang tadi ya reinvestment rate ya, ini ya 4,5% itu reinvestment rate ya, kita bagi 2 juga jangan lupa ya karena ini semi annual. What is his realized yield di akhir tahun ketiga? Oke John, kita kerjain dulu, kita cari tahu dulu eh present value-nya bonds itu di titik nol ya, di waktu ke nol ya. Jadi kalau kita gambarin ini kan ada 3 tahun ya, berarti nah 0, 1, 2 gitu. Berarti ditanya realize yield-nya dari sini sampai sini berapa sih gitu loh. Oke. Dari 0 ke 6 berapa sih gitu. Oke. Dibilang kuponnya 6% ya. Nah, maka setiap periode 3 3 3 3 3 di sini berarti 100 tambah 3 ya kan? Ya nggak? Di tahun ke-6 dia dapat feature value-nya 100, dapat 3 juga. Begitu.
Terus dibilang bahwa I per Y-nya adalah 5,5 ya. Jangan lupa ini dibagi dua, oke? Maka hasilnya adalah oke, 2,75. Nah, kita cari tahu dulu PV dari eh, PV dari eh ya, kita cari tahu dulu purchase price-nya dia ya. Karena kan ngitung realized yield kita harus cari tahu ending sama beginning ya. Presentnya dengan future value-nya. Maka pokoknya gini-gini. Kalau kalian ditanya HPR, ya, kalian solve for this ending bagi beginning. Ada kuponnya juga, ya, dikurang satu. Oke. Kalau ditanya realize yield, maka kalian solve for this. Kalian tuh cari tahu RY ini loh, atau I, atau R, atau apapun itu, you can say it. Di kalkulator I per Y. Nah, eh beda ya, HPR dan realized yield. Jadi, kalau kita ngomongin HPR begini, realized yield begini. Oke, gue hapus dulu. Maka gini, kita cari tahu dulu PV-nya berapa. Di harga beli dia berapa sih gitu. Maka kita bisa masukin ya, I per Y-nya 2,75. Ya, PMT-nya berapa di sini? Bantu jawab. Ayo Kel, bantu gue Kel. PMT-nya berapa Kel? 3. Oke, Alicia, 3 PMT-nya. Oke, terus N-nya berapa? Kita dapat N berapa? 6. Betul. Future value? 100. Iya, nggak usah pesimis suaranya, bener. Yang dihitung apa? PV. Ya udah, do. Coba. Dapat berapa PV-nya? 101,37. 101, ya, you're right. Yang lain gimana? Dapat sama nggak? Halo? Kaila Nataya, oke. Yang lain gimana? Do you follow this? Atau ada yang bingung nggak apa-apa, tanya lagi nggak apa-apa. Udah nih nggak apa-apa. Oke. Ya udah, kita dapat PV-nya di berapa? Kita dapat PV 101,37 ya kan? Dikalikan dengan 1 tambah RY. Dipangkatin dengan 6. Nah, FV-nya ini belum tahu nih. Ya kan? Untuk cari tahu RY kita sisa satu variabel lagi, FV-nya. FV-nya masih ditanya. Oke, terus gimana? FV-nya ya kayak tadi ya. Kita dapat kupon-kupon ini, kita reinvestasikan ya sampai ke titik 6. Oke? Berarti kita hitung dulu semuanya tuh dari FV1, FV2. Ini paling ribet di sini sebenarnya kalau ngitung realized yield. 3, FV4, FV5, FV6. Ya, FV1 3 dikalikan berapa? Berapa Sya? Kali berapa Sya? Kenapa? Sorry, Tan. Ya,
Dikali berapa nih? kok 3? Ya kan kuponnya Oh, oh ya 3 dikali 1 koma. tambah R terus R-nya apa berapa? ya? Kan belum ketemu. Ya kan ini kita kupon-kuponnya ini kita reinvestasikan ke 6 Oh, itu ya. ya 4,5 no berarti Dibagi dua dulu oke. karena kan semi annual ya. 1 koma berapa? 0. 4,5 bagi 2 berapa? Ya, 2,25 bukan? Berapa Kai? Iya benar-benar. Oke. 0,225. Oke. Kita masih ada sisa waktu berapa? 5 ya. Oke. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Hasilnya berapa? Hasilnya eh 3,3457. Ini perlu gue hitung semua nggak sih sampai FI6 biar mempercepat waktu? Nggak perlu ya, karena kalian udah ngerti ya. Ini sama semua, ini sama semua. Udah gue dapat angkanya, ditambah-tambah semua hasilnya berapa? 19,0306. 0306. Maka di sini hasilnya berapa? Kan kita dapat 19,0306 kan? Dan kita tahu feature value 100 ya kan? Di periode ke-6 kita akan mendapatkan 100. Maka ya 119,0306. And then solve for RY. Ya, ini tinggal jadiin PV ya, ini jadi negatif. Ya, PV-nya taruh minus 101,37. Ini adalah FV, ini adalah T ya. Ini adalah N. Ya, N-nya taruh 6. Ya, calculate ini CPT I per Y. Oke, ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Bentar, mau lihat yang tadi, Tan. Udah? Udah. Berarti ini I per Y CPT kan nyarinya. Ya, Oke. ya udah. Sebenarnya ini sama aja sih semuanya. Semuanya sama aja. Kalian tinggal latihan soal sendiri. Dari gue itu dulu, waktunya udah habis juga. Ada lagi yang mau ditanya?